Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mawardah, NIM 1057311100019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Dosen mata kuliah Ibu Saida Said SE MAK. Baik, saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Mengenal PPh Pasal 29, pengertian, tarif, contoh, cara bayar, dan kaitan pembayaran. Selanjutnya yaitu apa itu PPh atau pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan dasar hukum PPh adalah ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu pengertian PPh 29. PPh pasal 29 atau merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sudah tertulis dalam Surat Pemberitahuan SPT Tahunan. Sederhananya, pajak dari PPh pasal 29 yang harus dibayarkan adalah sisa PPh yang terutang dalam tahun pajak tertentu yang kemudian harus dikurangi dengan jumlah kredit PPh. Selanjutnya subjek PPh pasal 29. Subjek untuk PPh pasal 29 adalah wajib pajak, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak individu atau perorangan. Akan tetapi, PPh pasal 29 kurang bayar jarang sekali terjadi untuk karyawan. Hal ini karena jumlah pajak yang dibayarkan biasanya tidak berubah selama tahun pajak tertentu. Namun, jika PPh pasal 21 karyawan pindah kerja atau mendapat bonus tambahan dalam 1 tahun, maka bisa saja mengakibatkan wajib pajak untuk PPh pasal 29 kurang bayar. Sebenarnya agar perhitungan pajak menjadi lebih akurat, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak resmi dari DJP untuk menghitung secara otomatis pajak Anda. Caranya yaitu, pertama, cara bayar PPh pasal 29. Sebelumnya Anda membayar atau penyetoran PPh pasal 29 kurang bayar, Anda terlebih dahulu harus mendapat kode billing dari DJP. Kedua, yaitu kode billing tersebut berfungsi sebagai syarat untuk melunasi pajak yang Anda setor menggunakan SPP. Selanjutnya yaitu setelah Anda mendapatkan kode billing tersebut, maka tahap berikutnya adalah membayar dan melunasi dari PPh pasal 29 kurang bayar tersebut. Anda bisa membayar PPh pasal 29 kurang pajak dengan beberapa cara, yaitu seperti melalui ATM, internet, banking, ataupun melalui teller bank. Selanjutnya yaitu ketentuan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 29. Pelaporan SPT tahunan untuk pajak penghasilan selalu dilakukan setelah tahun pajak berahli, yakni pada akhir bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan April untuk wajib pajak badan. Nah,
Untuk yang telat dalam pelaporan pajak, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi atau denda. Selanjutnya yaitu ketentuan pembayaran PPh pasal 29 kurang bayar. Berdasarkan aturan dari Undang-Undang PPh pasal 29 kurang bayar, harus dilunasi wajib pajak atau WP yang bersangkutan. Lantas berapa tarif PPh 29 Badan 2021 dan kapan batas waktu pembayarannya? Jika Anda ingin tahu tentang dua hal tersebut, simak ulasan berikut ini. Yang pertama yaitu tarif PPh pasal 29, tarif wajib pajak orang pribadi PPh 29 yaitu menggunakan rumus PPh pasal 29 yang harus dibayarkan atau dilunasi sama dengan PPh terutang dikurang PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Sedangkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan yaitu menggunakan rumus PPh 29 yang harus dibayarkan atau dilunasi sama dengan PPh terutang dikurang jumlah angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi. Pengertian wajib pajak secara umum adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayaran pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa subjek pajak orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seorang baru tersebut sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP ketika telah menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap atau BUT di Indonesia. Menurut kriterianya, wajib pajak orang pribadi atau WPOP terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjek dan negeri WPDN dan wajib pajak subjek luar negeri WPLN. Jadi, batas waktu pembayaran WP orang pribadi terkait kurang bayar di PPh pasal 29 yaitu paling lambat tanggal 31 Maret apabila tahun kalender dengan tahun buku sama. Lantas, bagaimana jika tahun buku dan tahun kalender tidak sama? Sebagai contoh, apabila tanggal dimulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Juli tahun berikutnya, maka kekurangan pajak yang harus dibayarkan paling lama tanggal 31 Oktober. Selanjutnya yaitu pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau disebut juga PPh-HB merupakan pajak negara yang dikenakan setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan dan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain dikenakan pada perseorangan, penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola seluruh badan usaha di Indonesia yang bentuk perusahaan terbatas atau PT, perusahaan firma atau FA, dan perseorangan komanditer atau CV yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, memiliki wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, batas waktu pembayaran PPh pasal 29 kurang bayar yaitu wajib dibayarkan pada tanggal 30 April atau setelah pajak berakhir. Lalu bagaimana jika ternyata tahun kalender dan tahun buku tidak sama?
Sebagai contoh, jika tanggal tahun buku dan tahun kalender mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Juli tahun depan, maka jumlah pajak yang kurang bayar harus dibayarkan paling akhir tanggal 31 November. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 29. Agar Anda lebih paham tentang tarif PPh 29, mari kita simak contoh perhitungan PPh 29 berikut ini. 1. Perhitungan PPh 29 wajib pajak orang pribadi. Ibu Nur adalah seorang pengusaha sembako di Jawa Timur yang memiliki penghasilan 200 juta atau 2M dalam 1 tahun pajak tahun 2020. Dengan demikian, Ibu Nur dikenakan pajak kurang bayar PPh 29 yang harus dibayarkan dan dilunasi pada pelaporan SPT tahunan. PPh dengan batas pembayaran paling lama 31 Maret tahun 2021. Selanjutnya, diketahui jumlah PPh kurang bayar Ibu Nur mencapai 15.500.000. Lalu berapakah jumlah PPh pasal 29 kurang bayar dan PPh 25 yang Ibu Nur harus bayarkan? Baik, jumlah omset Ibu Nur di sini yaitu 2M. Pasal PPh 25 telah dilunasi yaitu 0,75% dikali 2M, maka hasilnya 15 juta. Cara mendapatkan 15 juta yaitu 2M kita bagi dengan 0,75, hasilnya yaitu 15 juta. Terutang pajak setahun yaitu 15.500.000. PPh pasal 29 yaitu 15.500.000 dikurang 15 juta, hasilnya yaitu 500.000. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 29 wajib pajak badan. Sebuah PT telah melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak 2020. Lalu ditemukan PPh terutang tahun 2020 sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Namun, PT tersebut memiliki laba yang lebih besar pada tahun 2021 dan ditemukan jumlah pajak terutang tahun 2021 sebesar 700 juta. Setelah dihitung kembali, dengan demikian jumlah pajak PPh 29 yang harus dilunasi oleh PT tersebut yaitu jumlah omset yaitu 500 juta. PPh pasal 25 telah dilunasi 0,75% dikali 5M, maka hasilnya 37.500.000. Di mana kita dapat 37.500.000 yaitu 0,75 dikali 5M dibagi 100, maka hasilnya 37.500.000. Terutang pajak setahun yaitu 37.500.000. Sedangkan PPh pasal 29 37.500.000 dikurang 15 juta, hasilnya 22.500.000. Cara membayar PPh pasal 29. Sebelum Anda membayar atau menyetorkan PPh pasal 29 kurang bayar, Anda terlebih dahulu harus mendapat kode billing dari DJP. Kode billing tersebut berfungsi sebagai syarat untuk melunasi pajak yang Anda setor menggunakan SPP. Setelah Anda mendapatkan kode billing tersebut, maka tahap berikutnya adalah membayar dan melunasi dari PPh pasal 29 kurang bayar tersebut. Anda bisa membayar PPh pasal 29 kurang bayar pajak dengan beberapa cara, yaitu seperti melalui ATM, internet banking, ataupun melalui teller bank. Baik, kesimpulannya yaitu PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak
yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. Tarif PPh pasal 29 berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang badan. Jika ingin melaporkan SPT PPh pasal 29 melalui e-filing wajib pajak bisa digunakan online pajak. Untuk melaporkan pajak PPh pasal 29 online pajak cukup dengan mengimpor file CSV. Itulah materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.